Video tutorial kita kali ini akan membahas cara penggunaan rumus VLOOKUP ya di Microsoft Excel. Saya sudah memiliki sebuah tabel. Kita akan mencari gaji pokoknya, kemudian tunjangannya dan jumlahnya. Dan saya juga memiliki sebuah tabel lagi yang berada di sebelah kanan ini, yang saya sebut nanti sebagai tabel referensi atau tabel acuan ya teman-teman. Jadi kita akan mencari gaji pokok ini ya teman-teman. Misalnya golongan 3. Tentu kalau kita lihat di sini kita udah mengetahui bahwa gaji pokoknya 2.800.000. Golongan 4 itu gaji pokoknya 4.300.000 dan seterusnya ya teman-teman. Bagaimana cara mencarinya? Kita akan menggunakan VLOOKUP ya. Karena tabelnya ini vertikal ya, secara vertikal seperti ini. Maka kita gunakan rumus VLOOKUP, yaitu dimulai dengan sama dengan VLOOKUP seperti ini. Double klik saja, kemudian di sini ada panduannya ya teman-teman. Ada lookup value, kemudian titik koma table array, kemudian titik koma kolom index 6, titik koma range lookupnya. Lookup value itu yang mana teman-teman? Yaitu sel yang akan kita cari. Misalnya golongan 3 ini ya, maka kita klik selnya ini. Nah ya gitu ya teman-teman, itu disebut dengan lookup value. Kita ingin mencari golongan 3 berapa gaji pokoknya, kan gitu kan. Nah itu saya klik sel C4 ini. Kemudian di situ ada titik koma table array. Saya buat titik koma ini tergantung dari komputer teman-teman ya. Kebetulan settingan saya itu titik koma, maka dia akan tertulis di sini titik koma. Kemudian table array yang mana teman-teman? Table array itu adalah table acuan atau table referensi. Saya blok dari sini. Nah, seperti itu. Maka akan muncul di sini J4.2 L6, artinya range J4 sampai L6 itu ya. Sel J4 sampai L6 range-nya ya. Kemudian kita tekan F4. Apa fungsi F4 ini? Adalah mengunci daripada sel acuan ini yang kita blok ini, dikuncinya. Nanti saya jelaskan apa perbedaan kalau menggunakan F4 atau absolute atau tanpa F4. Nanti saya tunjukkan perbedaannya teman-teman. Akan muncul tanda dolar seperti ini setelah kita menekan tombol F4. Apabila di komputer teman-teman seperti ada beberapa merek laptop tertentu ya, dia tidak bisa langsung tekan F4, maka dia harus disertai dengan menekan Fn baru F4, ditekan secara bersamaan, Fn F4. Maka nanti akan muncul tanda dolar seperti ini. Kemudian itu titik koma habis itu ya, titik koma seperti itu ya. Kemudian ada kolom indeks, artinya yang kita cari itu di tabel acuan ini, tabel referensi ini berada di kolom berapa? Kan kita mau mencari gaji pokok nih. Kalau di tabel referensi ini berada di kolom berapa nih? Hitung aja sini, golongan ini termasuk kolom pertama, gaji itu adalah kolom kedua, tunjangan adalah kolom 3. Karena kita ingin mencari gaji, dia berada di kolom kedua, maka ketikkan di sini 2. Itulah yang disebut dengan kolom indeks 6. Kemudian titik koma. Kemudian di situ ada pilihannya true atau false ya. True ini artinya dia akan mencari sesuai sel yang kita klik itu golongan 3, dia akan mencari di tabel referensi ini golongan 3. Apabila tidak diketemukan golongan 3, maka yang mendekati atau mirip dengan golongan 3 ini. Itulah kalau menggunakan true. Kalau false ini artinya tidak. Dia harus benar-benar exact match, harus cocok. Tidak ada kedekatan atau kemiripan. Misalnya golongan 3, harus golongan 3 itu yang benar-benar ditampilkan nanti di sini. Bukan kemiripan ya. Artinya memang betul-betul exact match dia. Makanya saya biasa menggunakan false ini ya teman-teman. Maka saya gunakan false. Teman-teman bisa ketikkan false gini atau double klik aja false ini. Atau teman-teman bisa menggantinya dengan angka ya. Kalau false itu biasanya 0. Teman-teman ganti 0. Kalau true itu adalah 1. Maka saya buat 0 ya. Saya buat 0 sini. Oke. Udah? Baru tutup kurung atau enter aja bisa. Di Excel yang sekarang bisa langsung enter seperti ini. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Muncul seperti ini. Tinggal kita tarik ke bawah, tarik seperti ini boleh, atau double klik juga boleh. Misalnya teman-teman ingin double klik, ininya aja double klik. Muncul ya. Di sini terlihat ya. Kita format dulu lah rupiahnya ya. Kita blok seperti ini, baru pilih
klik kanan boleh ya, format cell, baru di situ pilih dia currency ya. Nah, ini dia. Baru di sini rupiahnya rapat ya. Kita kasih spasi ya. Klik custom, baru di sini kasih spasi. Seperti ini, oke kan saja. Tapi sebelum di oke, ini 2 angka di belakang koma harus kita hapus ya ini. Nah, kita klik decimal place-nya, kita buat 0. Kemudian customnya ini kita kasih spasi. Seperti itu, baru oke kan saja. Oke, udah muncul format rupiahnya ya teman-teman ya, dan disertai dengan spasinya. Kemudian saya akan jelaskan tadi ya, saya bilang apa bedanya kalau kita menggunakan absolute tadi atau menekan F4. Maka kalau saya hapus ini ya, ini saya double klik di sini. Nah, ini tanpa absolute ya atau tanpa F4. Ini saya hapus dulu ya, saya hapus. Ini tanpa F4. Coba kita blok. Ini tabel referensinya atau acuannya. Saya tidak menggunakan F4, saya enter. Memang hasil yang pertama itu sama, tapi kalau teman-teman drag ke bawah seperti ini, maka di sini NA. Kenapa NA? Dia tidak mengunci tabel referensi ini atau tabel acuan ini. Dia akan berpindah nanti terus ke bawah. Kita buktikan yang NA ini. Double klik. Nah, ini. Kemarin kan teman-teman, tabel acuannya tidak berada lagi pada tabel acuan ini. Dia ke bawah seperti ini. Ini lagi saya double klik misalnya. Ah, udah ke bawah. Tentu kalau udah kayak gini udah kacau ya, kacau. Makanya perlulah kita tekan F4 tadi untuk menguncinya supaya tidak kacau. Maka saya ulangi kembali, saya hapus ya. Nah, saya blok tabel acuan atau referensinya, kemudian tekan F4. Oke, baru enter. Nah, kalau sudah ditekan F4 maka dia tidak kacau lagi, tidak rancu lagi seperti tadi ya, NA ya, tidak error lagi. Oke. Kemudian untuk mencari tunjangan itu sama caranya teman-teman. Cuman yang berbeda nanti di kolomnya aja ya. Saya praktekkan sama dengan VLOOKUP seperti ini. Double klik aja. Kemudian klik cellnya ini C4. Kemudian itu lookup value namanya ya, cell ini ya. Kemudian titik koma table array yaitu tabel acuan kita blok. Jangan lupa untuk menekan F4 yang di keyboard, biar muncul tanda dolarnya ini atau disebut dengan absolute. Kemudian titik koma kolom indeks titik koma. Kolom indeksnya berbeda ya. Kita mencari tunjangan berarti kolom ketiga 1, 2 dan 3. Berarti kita buat 3. Kemudian di situ ada range lookup-nya yang saya katakan tadi titik koma yaitu true false. Biasa kita gunakan false. Kita ketikkan saja angka 0 ya. Itu adalah false. Kemudian langsung enter juga bisa di Excel yang terbaru ini ya, enter langsung muncul hasilnya seperti ini. Kemudian teman-teman double klik saja akan muncul seperti ini. Jadi tunjangannya pas ya, golongan 3 ya. Ini dia 500.000, kita blok aja. Kita format, klik kanan format cell, lalu pilih currency, di sini decimal place 0. Kemudian customnya itu kita kasih spasi di sini. Oke kan saja. Oke ya, seperti ini hasilnya. Untuk jumlah gampang teman-teman, pakai sum aja sama dengan sum. Buka kurung, blok aja ini. Kemudian enter. Oke, hasilnya seperti ini, double klik. Oke. Ini jumlahnya. Bagaimana kalau tabel acuan atau referensi ini berada di sheet yang berbeda ya? Ini di kasusnya sheet berbeda, kita blok aja. Coba kita ini kita cut aja ya, coba kita cut, kita pindah ya ke sini ya, kita paste. Nah ini dia, ini berarti kurang lebar ya kolomnya, double klik aja. Oke, muncul. Kembali ke sheet 1. Nah, ini udah hilang ya. Nah sekarang di sini kalau kita double klik, ini kita hapus ya. Nah, dia otomatis berubah ya kalau di Excel yang terbaru ini ya. Langsung dia otomatis kita cut tadi, sheetnya langsung berubah ini. Kalau di Excel yang terbaru ini ya, nah ini nampak ya, ada sheet tertulis sheet 2 karena kita udah cut dia tabel referensi atau acuannya ke sheet 2. Tetapi seandainya ya di Excel teman-teman itu tidak langsung seperti di Excel saya ini, teman-teman bisa lakukan seperti ini caranya. Ini kita hapus saja dulu. Nah ini, oke, yang ini juga kita hapus ya. Kalau tidak berubah ya, kebetulan punya saya berubah.
Nah, ini saya hapus saja dulu, kita ulangi dari awal. Sama dengan ya VLOOKUP gitu ya. Double klik aja. Kemudian di sini ada lookup value ya. Seperti biasa selnya klik. Kemudian titik koma tabel array, kita berpindah titik koma ya, tabel array kita berpindah ke sheet 2. Blok tabelnya seperti ini. Oke, muncul seperti itu. Langsung aja ketikkan teman-teman. Nanti dia akan muncul di atas ini. Ketikkan ya. Habis tabel array titik koma kolom index kan gitu kan. Titik koma langsung teman-teman muncul itu. Nah, kelihatan ya di atas ini ya. Titik koma kolom index. Kolom keberapa tadi gaji, yaitu kolom kedua. Buat 2. Kemudian titik koma lagi. Range lookup-nya itu adalah kita pakai false tadi ya, 0 aja. Baru enter. Maka dia kembali ke sheet 1 otomatis seperti ini. Tinggal double klik muncul. Oh, ada yang ketinggalan teman-teman. Apa yang ketinggalannya? F4-nya belum kita tekan ya. Maka kita ulangi saja ya. Atau di sini aja lah langsung kita tekan F4-nya di sini ya. A5 sampai C7. Coba kita tekan, mau nggak? F4-nya tekan sini. Oh, di sini belum ya, di A5-nya belum. Coba di A5-nya juga kita tekan F4. Oke ya. Nah, seperti ini, enter ya. Kita coba double klik. Oke, sudah bisa ya. Saya perbaiki aja di sini ya. Di apa namanya nih? Formula barnya ya. Formula barnya saya apa aja kasihkan absolut di sini kalau saya lupa tadi ya. Oke, di sini sama dengan VLOOKUP. Double klik ya untuk tunjangan. Klik lookup value selnya, kemudian titik koma, pindah ke sheet 2 blok tabel acuannya. Kemudian titik koma, jangan lupa tekan dulu F4-nya ya, jangan langsung titik koma, F4. Oke, sudah muncul di atas ini ya teman-teman ya. Kemudian titik koma, kolom indeksnya yaitu kolom ke-3. Kita ambil tunjangan yang berada di kolom ketiga ya. 1, 2, dan 3 berada di kolom ketiga. Kemudian titik koma, range lookup-nya yaitu 0. Kemudian kita enter saja teman-teman, nanti dia akan kembali ke sheet 1 seperti ini. Oke, double klik aja, hasilnya seperti ini. Sama saja seperti yang tadi. Cuman bedanya kita menggunakan tabel referensinya berada di sheet berbeda dengan tabel utamanya. Artinya tabel referensinya saya letakkan di sheet 2 tadi. Tadinya ya berada di sheet 1, saya pindah ke sheet 2, hasilnya sama saja. Oke ya teman-teman, cuman sheetnya aja yang muncul sini. Nah, ini sheet 2 ya. Itu aja yang bedanya. Kalau yang pertama tadi tidak ada tertulis sheet 2-nya. Kenapa ada tertulis sheet 2-nya? Karena tabel referensinya berada di sheet 2. Tabel acuannya berada di sheet 2. Oke, saya rasa sudah cukup penjelasan saya ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.